Puji Tuhan, kalian bisa selesai TK di TK Terang Bangsa. Pagi ini merenungkan firman Tuhan. Tahukah kalian kalau Pak Jokowi itu pernah anak-anak? Betul tidak? Betul ya? Pak Jokowi, Pak Nadiem, Pak Ahok, dulu anak-anak seperti kalian. Jadi nanti presiden tua, para menteri tua, dan mati. Yang menggantikan siapa? Anak-anak seperti kalian. Nanti kalian beranjak dewasa, studi, belajar, masuk SD, SMP, SMA, kuliah, dan Tuhan memberikan kesempatan bagi kalian untuk memberkati bangsa kita. Ya, jadi pagi ini Bapak bagikan bagaimana perenungan seorang raja. Namanya Raja Daud. Daud setelah dia jadi raja, dia ingat dia pernah anak-anak. Bukan saja dia ingat pernah anak-anak, dia coba merenungkan dia pernah di perut mamanya, di rahim ibunya. Kalian juga begitu kan? Iya, Elif. Kalian dulu dalam perut mama kalian, dalam rahimnya. Ngapain di dalam? Tidur aja sepanjang hari. Siang tidur, malam tidur. Tapi akhirnya tiba waktunya Tuhan berkata, keluar. Wah, keluar nangis kan? Lama gitu kan? Lalu dipotong. Apanya dipotong? Iya, tali pusatnya. Waktu dipotong tali pusatnya, disitulah kalian pertama bernapas melalui hidung ini. Begitu. Akhirnya nangis. Oh, kasih mamanya minum susu ASI. Oh, pertama ASInya nggak ada. Oh, kasih dulu Denkola, Sustagen lah. Akhirnya mamanya udah ada air susuku, kasihnya kalian air susu. Digendong, ditimang setiap hari. Lalu mulai mau duduk sendiri. Akhirnya merangkak sendiri, coba jalan. Oh, mulai bisa panggil mama, papa. Akhirnya udah mulai bermain nampaknya orang sekolah. Ma, aku kapan sekolah? Oh, tahun depan. Akhirnya mamanya, bapaknya cari sekolah di mana? Oh, ada di sana TK Terang Bangsa. Mulailah kalian masuk TK Terang Bangsa, lalu hari ini wisuda. Demikian Daud, saya baca ya dari Mazmur 139 ayat 13. Demikian kata Daud kepada Tuhan. Daud berkata, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Menenun. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku yang dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kalian ajaib. Ada matanya dua, matanya bisa melihat. Ajaib kan? Kalau ini nggak bisa melihat atau enggak, Mai? Enggak ya. Tapi mata kita bisa melihat. Yang ajaibnya, kalau tidur nutup dia kan? Ada kalian tidur matanya buka? Nggak ada kan?
Ajaib kan? Kalau kalian tidur, kuping kalian, telinga kalian bisa dengar apa-apa? Enggak ya? Coba kalau tidur kalian dengar suara mobil, suara burung. Enggak bisa tidur kan? Ajaib. Kalau tidur, matanya nutup. Telinganya pun enggak dengar apa-apa. Ajaib. Hidungnya tetap bernapas. Coba kalau tidur matanya tutup, hidungnya pun berhenti bernapas. Kira-kira bagaimana ya? Ajaib, kita kalian itu ajaib. Ajaib. Dan guruku bilang, kalian makan nasi kan? Nasi itu warnanya apa? Ayo Christine, nasi warnanya apa? Putih. Nasi dimakan putih, tapi jadi rambutnya warna apa? Hitam. Tapi tumbuh giginya warna apa? Putih. Coba kalau terbalik. Rambutnya putih, giginya hitam. Ngeri ya, nggak bagus kan? Nggak bagus. Tuhan itu hebat, dia ajaib. Makanya kita manusia ini ajaib. Demikian kata Daud. Lalu Daud berkata dalam ayat 15, tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat tersembunyi, aku direkam di bagian-bagian bumi paling bawah. Daud menganggap rahim mamanya itu bumi karena dia di dalam perut. Yang saya suka dari Mazmur 139 ini ayat 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satu pun daripadanya. Kalian harap Bapak kalian mengerti. Daud setelah dia jadi raja, dia ingat, dia merenungkan, dia pernah ada di rahim mamanya, dia pernah bertumbuh dalam rahim. Dia waktu itu belum lahir. Tapi Daud berkata, semua hari-hariku sudah dicatat Tuhan. Apa artinya anak-anak? Tuhan sudah merencanakan Daud jadi raja. Walaupun Daud masih di dalam rahim mamanya. Ini yang kagum Daud. Jadi papa kalian, mama kalian, kami guru, tugasnya menolong kalian menjadi seperti yang direncanakan Tuhan. Inilah hebatnya Kristen. Ini hebatnya Alkitab kita. Alkitab kita mengajarkan anak-anak umat Tuhan itu ada rencana Tuhan. Dan kami guru orang tua menolong kalian masuk dalam rencana Tuhan. Kalian mungkin bertanya, kok Bapak tahu? Dari mana Bapak tahu kami nanti masuk rencana Tuhan? Karena kami hamba Tuhan guru punya Alkitab. Inilah penuntun hidup kalian masuk rencana Tuhan. Anak-anak, kalian pernah dengar cerita Musa? Musa yang di Gunung Sinai bawanya 2 loh batu, ingat ya? Musa itu orang Israel, tapi dia lahir di Mesir. Raja Mesir, Firaun waktu itu jahat. Dia perintahkan semua anak-anak orang Israel
kalau lahir anak laki-laki dibunuh, dibuang ke sungai Nil. Wah, tapi waktu itu Papa Musa dan Mama Musa melawan perintah raja. Nggak mau Papa Musa, Mama Musa membunuh Musa. Orang lain semua dibunuhnya anaknya karena dia takut sama raja. Saya baca ayatnya ya. Ibrani 11 ayat 23. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat, dengar ya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Orang tuanya melihat elok rupanya di sini, orang tuanya mengerti ada rencana Tuhan bagi Musa, sehingga orang tuanya tidak takut melawan perintah raja. Perintah raja bunuh anakmu katanya. Dia tidak mau. Dia sembunyikan Musa. Setelah 3 bulan dia meletakkan dalam keranjang dan dihanyutkan di sungai Nil. Bapak pernah ke sungai Nil. Sungai Nil itu ada ular piton, ada buaya. Oh, tapi mengapa Mama Musa tidak takut meletakkan Musa di sungai Nil yang ada ular piton, yang ada buaya? Mama Musa diperintahkannya kakak Musa Meriam untuk meletakkan Musa di dalam keranjang dan menghanyutkan melalui sungai Nil. Kenapa Mama Musa berani? Karena Mama Musa melihat ada rencana Tuhan. Jadi kita orang tua, bapak, mama, inilah tugas kita. Makanya Ulangan 6 ayat 7 Tuhan berkata, "Hei Israel, ajarkanlah itu berulang-ulang kepada anakmu." Apa? Kita ciptaan Tuhan. Kita dicipta bukan kebetulan. Kalian ciptaan Tuhan ajaib. Ada rencana Tuhan. Jadi utamanya ini tugas orang tua. Ya, tugas orang tua. Bapak ibu tugasnya paling utama untuk anak-anak itu menuntun anak-anak masuk rencana Tuhan. Jadi bagi orang Israel ayat paling penting di seluruh perjanjian lama, Ulangan pasal 6 ayat 4 dan 7. Hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dan ayat 7 berkata, ajarkan itu berulang-ulang bagi anak-anakmu. Tapi kami guru dipanggil menolong orang tua untuk membantu anak-anak kita mengerti mengapa dia ada di dunia, mengapa dia dicipta Tuhan dan apa rencana Tuhan. Ya, makanya kami sedih juga. Di sini sudah diajari firman Tuhan, diajari berdoa, diajari bagaimana hormat kepada Tuhan. Nanti masuk SD bagaimana kira-kira ya? Itulah kemarin ku bilang sama adik-adik ini. Sayang juga, makanya ini harap tahun depan udah bisa kita buka SD. Karena kami bandingkan dengan anak-anak di sekolah lain, ya beda. Mereka hanya ngumpul, yang belajar pun hanya belajar, tapi di sini kita menanam ke jiwa mereka, mereka ciptaan Tuhan. Mereka dikasihi Tuhan, mereka ada dalam rencana Tuhan. Jadi renungan kita pagi ini, Tuhan merencanakan menciptakan kalian dan sudah ada
rencana Tuhan dalam hari-hari ke depan. Dan saya tutup dengan iman Musa. Tadi iman orang tuanya itu, orang tuanya melihat ada rencana Tuhan bagi Musa. Ini 2 kali ditulis dalam Alkitab, Kisah Rasul pasal 7 ayat 20 dan Ibrani pasal 11 ayat 23. Jadi Musa ini hanya 2,5 tahun di rumah mamaknya. Kalian mau berapa tahun rumah mamak kalian? Paling enggak SMP ya. Tapi Musa hanya 2 tahun karena ketika putri Firaun mengambil Musa dari sungai Nil, lalu datang Miriam berkata, ada orang Ibrani yang bisa menyusui anakmu katanya. Oh, terima kasih, kasihlah anakku dibesarkan orang Ibrani. Lalu Miriam bawa Musa sama mamaknya. Hebat Tuhan. Jadi dikembalikan ke mamak Musa. Musa hanya 2,5 tahun di rumah orang tuanya. Selama 2,5 tahun itulah orang tuanya menyiapkan hati pikiran Musa bahwa Musa ini umat Tuhan, orang Ibrani. Tuhan punya rencana. Jadi setelah besar, Ibrani 11 ayat 24, karena iman Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Kita orang tua, inilah tugas kita. Setelah dewasa anak kita sudah menanamkan dalam hati jiwa mereka siapa mereka. Dan inilah tugas kami sebagai guru. Sehingga makin cepat kita didik anak-anak kita, makin maksimal mereka hidup dalam rencana Tuhan. Tidak dipengaruhi dunia yang sudah berdosa. Ya biarlah renungan singkat ini bisa mengingatkan kita Bapak Ibu untuk terus berdoa, berjuang. Anak-anak kita ada rencana Tuhan. Dan biarlah walaupun bukan lagi di TK Terang Bangsa, dimanapun, ya tolong mereka untuk berjalan di dalam Tuhan. Dan kami tak mungkin lupa, apalagi anak-anak kita ini bisa selesai di masa pandemi seperti ini. Walaupun 4-5 dengan Elif ini penghiburan besar bagi kami. Karena banyak sekolah-sekolah ya tutup. Dan tidak bisa melanjutkan pembelajaran bagi anak-anak didik. Tapi puji Tuhan kita bisa dan kita bersyukur apa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Demikian renungan singkat ini, saya menyerahkan kepada Miss Dian.